Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Masih belum semangat di jawabannya. Sekali lagi, selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Bagus. Yeay, bagus. Siapa di sini ketua kelasnya? Ada, Bu. Mada, boleh dipimpin doanya. Baik, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berkenan agama dan budaya kita masing-masing. Silakan mulai. Silakan selesai. Baik anak-anak ibu, boleh dilihat kiri kanannya ada temannya yang tidak masuk. Coba dilihat kiri kanannya. Yui. Ada yang Ada, tidak Bu. masuk? Ayo, Bu. Saat cabut gigi dia. Sakit giginya, Bu. Sakit. Ya. Kita doakan semoga cepat sembuh. Siapa lagi? Amin. Ayu, siapa lagi yang tidak masuk? Enggak, Bu. Enggak. Kenapa enggak? Aku tidak ada yang enggak, Bu. Enggak mau lah, Bu. Anda nggak ngerti loh. Lain kali nanti kita Nggak nikah, Bu. ya, kita masih tahu orang tuanya kenapa dia enggak pada masuk. Boleh juga, Bu. Aida kan dia pengen ketemu orang tua aku lah, Bu. Nanti kita datang sama-sama ya. Iya, Bu. Mungkin jadi saksi ya, Bu. Coba yang belakang maju ke depan. Kursi depan ini kosong. Boleh? Desti maju ke depan, Des. Masih juga Desti ini, Bu, memang. Dia biasanya main futsal soalnya, Bu. Ibu mau melihat kebersihan kelas kita. Sepertinya banyak sampah. Boleh anak-anak ibu mengambil sampah. Di bawah itu ada gelas bekas minum. Saya Nanti lah, Bu. Desti boleh ibu di apa? Astagfirullahaladzim. Dan ibu di depan Bu di tempat sampah. Desti yang dibuang, Bu. Tidak itunya. Sampahnya ada sampahnya di sini. dibuang. Coba lihat di kaki, di bawah kakinya tuh bawah mejanya ada sampah tidak? Boleh. Boleh, Bu. Sudah dibuang sampahnya. Dibuang sampah pun lama. Ibu harap kalau ibu sudah masuk itu kelas dalam keadaan bersih semua. Anak ibu paham? Paham, Bu. Ibu tidak mau lagi saat ibu masuk itu kelas dalam keadaan bersera. Ini kursi dirapikan, nanti yang lawannya suruh merapikan. Iya, Bu. Besok, Bu. Aida. Bimbingan hari ini. Oh, kita tak pikir, Bu. Nanti kan hari ini harusnya bertanggung jawab menjaga kebersihan. Paham anak ibu? Paham, Bu. Parah, Ibu. Iya, Bu. Ibu juga dari Ibu. Dari kan. Lama, Bu, yang di luar, Bu. Kasih, Bu. Bentar ya, ibu periksa dulu. Kasih koin, Bu. Betul lagi. Kamu mana? Nah, Desti dirapikan dulu ini bangku di depan. Desti dirapikan dulu. Jawabnya iya. Nah, tak tadi. Nah, tadi yang baru masuk, apa tadi yang ibu sampaikan? Kelas harus keadaan Bersih. diingat ya. Iya, Bu. Bibi itu bukti kita hari ini lagi bersihnya. Lebih kayak tadi dari pagi. Mana ada rapi. Lagi baru datang. Iya, itu
Berdiri pelan-pelan saja nak. Oh, kenapa pakai seragam, Bu? Oke, sudah siap? Siap. Iya. Kalian lihat ya contohnya dari Ibu. Tepuk huha. 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 Sekali lagi, sekali lagi. Sekali lagi. Semangat ya. Huha. Huha. Mau semangat lagi? Ya, berdiri, Wi. Temanmu ada yang Bu Devi ya. Desti jangan ganggu kawan. Kalau belum siap, belum dimulai yayanya. Siap, Bu. Oke. Lepuk huha. 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 Yeay. Siap semangat jalan? Iya. Baik, kita masukin ke materi sekarang. Kalian Ibu masih ingat materi minggu lalu? Ini, Bu. Teks narasi. Teks narasi. Ya, betul. Coba Aida, apa itu teks narasi? Aida. Teks narasi itu sesuatu menceritakan kejadian berdasarkan urutan peristiwa. Ya, bagus ya. Tepuk tangan pada Aida. Masih? Masih, Bu. Mari, Bu. Jadi, pertemuan sekarang kan Ibu sudah menjelaskan minggu lalu kita akan belajar apa? Teks apa? Prosedur. Iya, betul sekali. Kali ini belajar teks prosedur. Nah, kalian pernah melihat teks prosedur? Pernah melihat kalian teks prosedur? Pernah, Bu? Ada di mana? Pernah, Bu. Di Iya, betul. Di Nissan. Di resep makanan. Di Iya, jaga juga ada caranya. Iya, di kopi di kantin bawah. Iya, betul Jualan sekali. ya? Iya. Nah, yang tadi anak Ibu contohkan itu semua merupakan contoh sederhana dari teks prosedur. Nah, sebentar ya. Bu, ngapa nggak fokus, Bu? Ada, fokus. Iya, ini fokus. Karena saya fokus secara merah. Bu, ada yang main HP, Bu. Siapa? Aja dulu ya, baru main HP. Boleh bawa HP ke sekolah? Nggak Kalau boleh. lagi belajar, nggak boleh main HP. Simpan dulu HP-nya. Siapa yang main HP? Itu, Simpan Bu, HP-nya. depan, Bu. Simpan badai. Jadi simpan dulu HP-nya ya. Kita belajar dulu. Foto-foto deh. Mau posting nanti. Status Facebook. Nah, hari ini kita akan belajar teks prosedur. Mie. Goreng. Apa? Tahu? Anak Ibu tahu ini gambar apa? Mie goreng. goreng. Ya, di dalam Mie goreng. pada mie goreng ini di belakangnya ada apa? Prosedurnya, Bu. Iya, betul, ada teks prosedurnya. Yang dijelaskannya sih itu betul ya. Teks prosedur yang berada di belakang mie. Ada telurnya juga, Bu. Nah, coba anak Ibu perhatikan. Ini merupakan contoh teks prosedur. Prosedur, Bu. Iya, betul. Contoh teks prosedur. Di situ apa saja alatnya? Alat untuk membuat mie? Bawah.
teks prosedur. Paham di sini anak ibu? Itu Selanjutnya siapa yang mau memberikan ibu langkah-langkah membuat teks prosedur? Membuat mie. Siapa yang mau membacakan? Derma, Yang main HP boleh jadi dibacakan Bu. Derma? Bagaimana cara membuat mie instan? Ya cepat bacakan Derma. Bagaimana cara membuat mie instan? Pertama-tama rebus air, terus setelah mendidih masukkan mie, setelah mie-nya sudah terbagi dituangkan atau ditiriskan Bu, setelah itu dibumbui. Ya betul sekali ya, yang Derma jelaskan itu merupakan cara memasak mie instan. Tepuk tangan untuk Derma. Nah, anak ibu kan sudah tahu ada bahannya, ada alatnya, ada cara-cara. Itu merupakan pengertian dari teks prosedur. Nah, apa itu teks prosedur? Coba Desti, dibacakan apa itu? Tadi kan ibu sudah jelaskan. Teks prosedur menjelaskan cara membuat atau mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah atau cara-cara tertentu yang ditulis secara struktur dan sistematis. Ya bagus, betul ya. Tepuk tangan buat Desti. Selanjutnya itu, setelah kita tahu teks prosedur, nah di dalam teks prosedur itu kita harus mengetahui tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur yaitu untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan atau menggunakan suatu alat. Nah, setelah kita tahu tujuannya, kita juga harus mengetahui ciri-ciri. Coba Sri, apa saja ciri-ciri teks prosedur? Ciri-ciri teks prosedur ada 5 Bu. Apa saja ya? Bu Desti mau saya Desti, mau makan jangan ya ganggu Bu. kawannya Desti. Mau dimakan saya Bu. Nanti nggak paham sama pelajaran ini. Yang pertama menggunakan kata kerja perintah, yang kedua Ya. menggunakan konjungsi, Ya. yang ketiga menggunakan kata-kata teknis, yang keempat Desti, jangan ganggu kawannya. Dia mau yang keempat terdapat tujuan kegiatan yang dibahas, dan yang kelima ada alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kegiatan yang dibahas. Ya betul ya. Jadi di dalam teks prosedur itu kita harus mengetahui ciri-ciri. Ciri-cirinya ada apa aja? Yang tadi yang telah dijelaskan Sri. Ada kata kerja, ada konjungsi, ada kata teknis, tujuan, alat dan bahan. Setelah kita mengetahui ciri-ciri teks prosedur, kita juga harus mengetahui ada berapa sih jenis-jenis teks prosedur itu? 3 Bu. Iya, betul. Nah, coba Wiwi, apa saja yang ketiga jenis itu? Yang pertama ada teks prosedur sederhana, yaitu berisi langkah-langkah yang terdiri dari 3 sampai 4 tahap. Contohnya itu cara menghidupkan televisi, cara membuat teh hangat, cara membuat kopi. Yang kedua ada teks prosedur kompleks, yaitu yang terdiri dari banyak langkah seperti cara membuat donat, cara membuat email, cara merajut tas. Dan yang terakhir ada teks prosedur protokol, yaitu teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus walaupun berubah, tetapi hasil akhirnya tetap sama. Teks prosedur protokol berisi tahap-tahap yang tidak terlalu rumit sehingga mudah untuk dipahami. Iya, bagus ya. Jadi jenis-jenis teks prosedur itu ada 3. Yang pertama itu teks prosedur sederhana. Nah, ini dia teks prosedur sederhana itu teks prosedur yang sering kita lakukan. Yang contohnya membuat teh hangat, membuat kopi, masak mie, itu termasuk ke jenis teks prosedur sederhana. Yang kedua itu teks prosedur kompleks. Nah, ini anak ibu tahu cara membuat email? Tahu. Nah, cara membuat email itu merupakan teks prosedur kompleks. Yang ketiga, jenis yang ketiga itu teks prosedur protokol, seperti cara mencuci tangan.
cara mencuci tangan itu termasuk tes protokol. Karena kenapa? Kita harus mengetahui langkah-langkah dalam mencuci tangan agar bersih, tangan kita bersih dari kuman. Kita harus mengetahui langkah-langkahnya seperti menggunakan sabun terlebih dahulu, menggunakan air yang mengalir. Nah, itu termasuk ketiga jenis teks prosedur, yaitu teks prosedur protokol. Selanjutnya itu struktur. Setelah kita mengetahui teks prosedur, kita juga harus mengetahui struktur teks prosedur. Nah, di dalam strukturnya itu harus ada judul. Kita lihat ke contoh tadi ya, contoh cara membuat mie. Ini apa judulnya? Cara memasak mie instan. Nah, jadi ciri-ciri struktur teks prosedur itu harus ada judul. Judulnya itu cara memasak mie instan. Kita lihat lagi struktur kedua, itu apa? Tujuan. Nah, siapa yang tahu apa tujuan dari memasak mie ini? Biar dimakan, Bu. Ya, siapa lagi yang tahu cara? Buat perut kenyang. Iya, supaya kenyang. Apalagi yang tahu? Biar matang juga, Bu. Matang. Derma apa Derma tujuannya? Bisa dijual juga. Iya, setelah kita masak bisa juga mie-nya buat dijual. Dijual terus. Nah, setelah tadi kita ada judul, tujuan. Yang ketiga itu strukturnya ada alat dan bahan. Tadi anak ibu sudah menyebutkan kan alat dan bahannya? Sudah. Nah, itu merupakan ketiga struktur teks prosedur. Selanjutnya yang keempat, strukturnya ada langkah-langkah. Anak ibu sudah tahu semua kan langkah-langkahnya? Sudah, Bu. Ya, bagus. Setelah kita mengetahui, yang terakhir itu harus ada penutup. Penutupnya seperti ini. Penutupnya, Bu. Iya. Iya. Penutupnya seperti ini. Selamat menikmati mie rebus kesukaan Anda. Itu termasuk penutup. Ini langkah-langkah, Bu. Ya, dia masuk ke dalam langkah, namun yang terakhir itu dia berada di akhir langkah-langkah untuk menutupi dari sebuah langkah-langkah. Paham, Desti? Kamu, Pak. Bagus ya. Ada yang belum paham sampai sini? Ada, Bu. Paham, Bu. Aku. Tadi masuk-masuk kaki. Nah, setelah anak ibu paham semua, pengertian. Ada apa tadi yang ibu jelaskan? Pengertian. Sama terakhir jenis. Ada berapa jenis teks prosedur? 3. Ya, betul. Ah, ibu punya permainan. Yeay. Ada hadiah nggak, Bu? Ada. Nanti di akhir permainan. Bu. Iya, sempat fikir. Ya, hadiahnya nanti ada makanan. Sempat suka ya, sempat ya, Bu. Nanti ibu belikan sempat tete ya. Ya, Bu. Nah, ibu minta 6 orang anak bermaju ke depan. Siapa aja? Ayo, ayo maju. Iya, iya, yang maju ini bakal dapat hadiah. Ayo, maju. Baru 3 orang. Siapa nih? 2 aja. Gangster kesini. Yang berani lawan. Kurang 1. Itu aja. Ayo. Susah nggak, Bu? Oh, sudah. Tenang aja. Disuruh main sempol sama Ibu. Nanti ibu beri hadiah jika jawabannya benar. Nah, Kalau salah kadang-kadang Papa, Bu. ya, kalau salah bingung, lagi Bu. pelajarannya berarti. Buku aja. Nah, ini ibu punya kartu. Nama kartunya ini kartu berpasangan. Jadi di dalam kartu ini ada soal dengan jawaban. Paham? Paham, Bu. Jadi anak ibu harus menemukan dan mencocokkan yang mana soal dan jawaban yang benar. Nah, ini ibu bagikan ya. Copot nih. Ibu tanya, Mas. Nanti
Ibu perbaiki ya sementara waktu. Kita gunakan dulu yang ini. Emang ibu udah berpasangan? Ibu, Kartu aja berpasangan, masa kalian enggak? Cuas. Kayak mana sih konsepnya? Nah ini ternyata ibu masih punya 6 kartu lagi. Iya ibu masih punya 6 kartu. Coba Sylvia boleh maju ke depan bantu ibu. Sylvia, Teresa, Dian, Telma, Zuan boleh bantu ibu. Zuan nanti dapat. Harus ya. Ini yang di depan ibu nih harus ikut main. Ya nanti dapat hadiah ya. Siapa yang belum dapat? Derma. Ayo dong nak, teman main. Nakal lagi. Satu lagi, ibu aja lah nggak apa-apa. Harusnya ibu soal. Ya. Udah berarti tahu tuh jawabannya bu. Nah, sudah dapat semua? Sudah. Ibu kasih contoh ya, ini satu contoh. Ibu punya soal pengertian teks prosedur. Yang mana jawabannya? Pengertiannya. Iya, betul itu pengertiannya. Isi anak ibu. Yang sudah tahu jawaban dan soalnya, mencari jawaban dan soalnya. Cepat, gimana pasangannya? Guys. Bukti sama Marda kok. Ini di sini dulu. Sini. Saya ibu. Ya, ibu kasih 5 menit ya. Yang belum 5 menit yang belum dapat pasangannya kita hukum. Kita hukum. Ini hukumnya lagi. Ibu dong. Ini. Yang copot ini ibu punya lemnya. Bagus. Sama saya terakhir. Menggunakan kata kerja? Menggunakan konjungsi? Menggunakan kata keterangan? Dan yang terakhir sistematis? Ini punya siapa pada pasangannya? Maju ke depan. Bagus kan? Hadiah punya ya. Selanjutnya ini ada cara memasak mie instan. Punya siapa ini mana pasangannya? Maju ke depan. Nah, yang dapat soal siapa? Nah, yang mendapat jawaban harus menjawab jawabannya. Apa yang jawab? Membaca jawabannya. Baik. Jadi cara masak instan itu pertama rebus mie dengan air mendidih, kemudian setelah cukup matang tiriskan mie dan buang air bekas rebusan minyak. Setelah itu ditiriskan, tuang air panas yang baru sebagai mie. Keempat, masukkan bumbu. Yang kelima, selamat menikmati mie. Cara-caranya bagus, mau belajar aja nanti ibu kasih hadiah. Nomor 1. Selanjutnya, ini siapa yang mendapat struktur tes prosedur? Maju ke depan. Yang mendapat jawabannya siapa? 7 juga.
rekor. Nah, boleh dibaca jawabannya apa saja jenis-jenis teks prosedur? Jadi cari coba. Jempol dalam pala. Kawan-kawannya mau membaca. Jenis teks prosedur yang pertama, teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur kelompok. Iya, betul. Yang terakhir siapa yang mendapatkan fungsi teks prosedur? Kami, Bu. Semangat, Siapa yang Wiwi. dapat jawabannya tadi? Wiwi. Nah, Wiwi boleh dibaca jawabannya. Fungsi dari teks prosedur yaitu menjelaskan cara membuat sesuatu, membantu pembaca maupun pendengar untuk memahami bagaimana cara melakukan membuat sesuatu dengan cepat. Iya, betul. Jadi jawabannya benar semua ya. Soal jawabannya. Oh ya, satu lagi. Ini tadi sebagai contoh kan? Iya, Bu. Nah, pengertian teks prosedur. Tadi siapa yang menjawab? Saya, Bu. Nah, boleh. Dia membaca. Teks prosedur adalah tujuan yang suatu tahapan dalam melakukan sesuatu. Iya, betul. Sudah semua? Semuanya kamu. Iya, nanti ya. Jawabannya betul semua. Kalau begitu berarti semua anak ibu dapat hadiah. Boleh anak ibu duduk. Nggak boleh kamu dapat, Bu. Di akhir ya, kita jalan. Desti makan aja. Tadi kan kita sudah bermain kartu pasangan namanya. Sekarang ibu minta kalian duduk berkelompok, membuat 3 kelompok. Pilih sendiri atau yang pilih? Pilih sendiri. Saya mau sama Kok. Pilih sendiri boleh di sebelah bangkunya. Kelompok. Saya kosong, Bu. Satu kelompok berapa orang, Bu? Satu kelompok boleh 5 orang. Banyak tuh. 4 orang, 5 orang juga boleh. Ya, minimal 3 kelompok harus jadi. Sudah? Sudah. Nah, ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Wow. Mie goreng lagi katanya. Sudah, yang dapat uang, maka aja. Memang satu kelompok. Zuan boleh maju ke depan. Ibu kasih 10 menit untuk anak ibu diskusikan. Di situ ibu telah memberi gambar. Gambar apa kelompok 3? Goreng. Kelompok 2 gambar apa? Nasi goreng, Bu. Kelompok 1? Jus nangka. Nah, dari gambar itu ibu minta kalian membuat contoh teks prosedur. Paham? Ya, ibu beri waktu 10 menit untuk anak ibu diskusikan. Dari sekarang ya. Nanti ibu minta salah satu dari kalian presentasi hasil diskusinya. Paham? Yang tidak paham boleh bertanya. Buatnya di kertas di buku catatan nak. Bu, dalam tadi tertinggal. Tidak boleh gitu ya aja. Iya, Bu. Dari semalam itu harus disiapkan buku dan alat tulisnya. Nama Jeng? Bisa saja yang itu kalau membuatmu. Sudah, jangan kelahi, jangan berisik. Buat itu tugas.
tugasnya. Diskusikan yang betul-betul. Ya. Nanti ibu minta perwakilan kelompok buat maju ke depan presentasi. Iya, dan juga masalahnya terus. Ada yang sudah Bapak kami sudah, Bu. Bu, kami sudah, Bu. Iya, Bu, tak seru lagi. paham lagi bu? Paham, Ibu. Bu, kenapa dari kakek ini? Halo, Bu. Iya, enak kan? Pernah anak ibu meminum jus? Iya. Jus apa? Inola dong. Biasanya dia minum jus timun. Nanti di rumah anak ibu praktekin ya cara membuat jus. Cabai itu bisa. Yang ini nasi goreng. Bisa? Bisa, Bu. Pasti anak ibu pagi-pagi makan nasi goreng. Makan nasi. Makan nasi, Bu. Bisa? Bisa bu? Kan ibu yang Aman. Sekarang ya dikerjakan tugasnya. Sudah, Bu. Sudah selesai bu. Sudah, Bu. Kelompok mana yang udah selesai? Kami, Bu. Kelompok aja. Siapa yang mau maju? Kami sudah, Bu. Boleh perwakilan boleh semua juga. Oke. Semua. Oke. Manda maju nak. Mata mau nasi goreng, Bu. Tidak. Oh iya. Oke. Tidak. Boleh. Namanya mau presentasi ini didengarkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi Tidak bisa baca tulisannya. apa saja contohnya? Contoh cara membuat nasi goreng harus ada alat dan bahan yang langka ya. Ya, Bu. Alat. Nah, ibu Alat dan bahan bantu, ibu bantu nih. Ya, Bu. Alatnya apa saja? Bisa, Bu. Bisa bu. Alat dan bahannya pertama ada piring, ada Wali. sendok, spatula, panci, ya, gelas. Kemudian bahannya ada mie, bawang, tomat, ada sayur selada, ya, ada sempol. Kemudian cara memasaknya pertama rebus minyak. Salah Bu, didihkan air dulu airnya. Salah Bu, itu kan ngobrolnya dulu Bu. Baru kemudian didihkan air. Selanjutnya Kemudian masukkan mie. Ya, kan gini memang bisa baca nih. Terus siapkan bumbu-bumbu mie gorengnya. Kemudian ditumis. Setelah minyak tadi udah apa bahasanya? Lembut ya? Masukkan dia sudah numbang. Iya, numbang. Campurkan minyak. Terus Iya, satu mie tinggal ya bumbunya. Iya, di apa di kalau bumbunya dicampur, diaduk. Nah, masukin toppingnya. ya, kemudian taruh di bisa selamat menikmati. Iya, betul sekali kak. Esti tepuk tangan Esti, jangan main HP nanti HP-nya Ibu Sita. Ditanya teman. Kelompok 2 telah mempresentasikan dan benar sekali ya. Reward ya. Iya, kita tak ribet ya. Boleh, Double semua. Nah, kelompok jus sama kelompok mie goreng sudah siap. Ya, aja dulu kelompok jus. Kayaknya semangat kali ini ya. Makasih banyak. Salah satu aja boleh perwakilan. Oke. Ya, Wiwi, sudah Wiwi. Boleh nggak presentasikan langsung? Kelompok kami mendapatkan teks prosedur yaitu membuat jus mangga. Pertama alatnya yaitu blender, pisau, gelas, dan sedotan. Bahannya es batu, gula, susu. Langkah cara pembuatannya yang pertama cuci mangga tersebut, kemudian kupas kulit mangga, kemudian potong-potong mangga. Setelah itu mangga tersebut dimasukkan ke dalam blender. Masukkan gula, es batu, susu, lalu di blender sampai halus. Lalu masukkan jus ke
kan? Iya, betul. Karena kelompok Wiwi hanya Wiwi yang berani maju presentasikan hasilnya. Tapi tidak berani ya kan tadi ada yang kalau mau semua lebih bagus. Maju lagi. Yang kelompok nasi goreng tidak? Nasi goreng kampung. Nasi goreng. Bisa banget nih maju semua. Sudah cuma satu. Kan untuk alat-alat kalau mau goreng kan tidak boleh. Apa saja alat dan bahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok nasi goreng. Jadi Desi akan menjelaskan alat dan bahan dari nasi goreng. Apa saja? Alatnya ada sendok, ada piring, Jelasin ke teman-teman ada yang di depan. panci, kompor, terus bahannya nasi, ada telur, bukan semua telur, sayur, telur, bumbu, Cabai-cabean, cabai-cabean, Timun. nah, tomat, tomat, terong, terong, belacan. Terong boleh. Sesuai selera anak-anak ibu sukanya apa? Nah, apa siapa yang mau menjelaskan? Ada Bu. Ada yang perempuan dong, yang masak. Orang ketiga. Mata kita minta dari staff. Iya Bu. Kita doakan semoga tercapai. Amin. Mata kasih. Ada boleh kasih. Nanti deh, ini sama mata yang masak. Apa saja mata yang ada sama? Pertama, siapkan penggorengan dengan api sedang, tuang margarin atau minyak goreng. Kemudian masukkan bawang putih dan daun bawang yang sudah dicincang halus. Tumis hingga berbau harum atau hingga warnanya keemasan. Kemudian masukkan bubuk manis dan nasi, aduk hingga campur rata. Kemudian tuangkan kecap manis, saus sambal, saus tiram, garam, serta bubuk. Aduk hingga warna nasi berubah secara merata. Kemudian nasi goreng biasa, sederhana dan enak siap disajikan. Iya, betul sekali ya. Tepuk tangan dong. itu saja kami presentasikan dan kelompok kami. Hidup kesetiaan tanpa kasih, cukup sekian dan terima kasih. Nasi goreng. Nah, sudah semua yang maju kelompoknya? Sudah. Des, coba buka mulut. Buka mulut. Baik, anak-anak ibu sudah paham dengan materi kita hari ini? Sudah, Bu. Begitu, menutup pembelajaran kita hari ini, ibu minta satu dari kalian untuk menyimpulkan materi kita minggu ini. Aida, boleh disimpulkan apa Boleh, saja Bu. yang kita pelajari dari teks prosedur? Jadi teks prosedur itu teks yang berisi langkah-langkah cara pembuatan, struktur teks prosedur, ada judul, tujuan, alat, langkah-langkah dan penutup. Ya, betul ya. Jadi yang kita pelajari hari ini teks prosedur itu ada langkah-langkah, struktur, tujuan, ciri-ciri, jenis-jenisnya. Itu harus kita tahu karena tanpa adanya teks prosedur ini kita susah untuk mengetahui gimana ini cara untuk membuatnya. Kayak laptop, kalau kita nggak tahu cara main laptop, cara menghidupkan laptop, jadinya
bagaimana ini cara buat mengirimkannya? Paham dari sini, paham sampai sini anak ibu? Nah, untuk pertemuan selanjutnya, ibu ingin memberi anak ibu latihan. Boleh dicatat, keluarkan buku dan penanya untuk Pena saya ketinggalan, Bu. ajeng lagi. Alat tulis buku disiapkan dari malam. Atau yang nggak pernah buat PR, Bu. Pinjam penanya. Nggak ada, Bu, cuma satu. Mana sosok, Bu, dia pakai laptop. Dia pesan gini, Bu. Iya, bagus lah, berarti sudah Saya ada ya, Bu. yang canggih anak ibu di sini ya. Ya udahlah, besok aja beliin juga. Sudah semua. Udah, Bu. Pena lebih juga pinjamkan ke aja ya. Iya. Ini ada satu penanya aja boleh. Ini loh, yang pink. Belilah berpengharga. Ini ya, Bu. Iya. Kan ada Beli Ya, dong. susun. Sudah cepat pena. ini namanya Sudah semua. Sudah, Bu. sudah Bu. Sudah. Desti, duduk Desti. Besti bisa buku aja, tapi kosong itu, Bu. Nggak ada catatannya. Sudah, Bu. Sudah. Tugas pertama. Tugas pertama itu anak ibu cari satu contoh teks prosedur. Tugas yang pertama anak ibu. Carilah contoh teks prosedur di rumah maupun di luar. Bebas mau jenisnya. Bebas, boleh teks prosedur sederhana, protokol, kompleks. Yang kedua, tentukan tujuan, bahan, alat, dan lengkap-lengkap. Sudah? Nah, itu aja tugas kalian di rumah. Cuma sih, dua, Bu. cuma dikali. Mau ditambah nih. Jason. Kalau aja ngaji nanti kok video callan kan ayah. Nanti dia nambah buku lagi, Bu. Nanti yang nggak mengerjakan tugas, sudah dapat. Itu enggak, Bu. Ini harus dikerjakan semua ya tugasnya ya, jangan sampai tidak ada yang mengerjakan. Paham? Siap, Bu. Nah, sampai sini saja pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan besok kita akan belajar teks fabel. Oke. Harus diingat apa? Teks fabel. Nah, teks fabel. Jadi sebelum kita masuk ke teks fabel, anak ibu harus tahu dulu apa itu teks fabel dengan mencari di internet maupun di buku. Jadi pas besok ibu bahas, itu anak ibu sudah ada yang mengerti apa itu teks fabel. Paham? Paham, Bu. Sampai sini saja pembelajaran kita hari ini. Mada, kelas boleh dipimpin doa penutup. Baik, untuk menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita mohon beragama dan membaca kita masing-masing berdoa. Doa besar.